Iya. untuk kebenaran firman Tuhan ya. Selamat malam, Bu. Maaf, loncat-loncat nih anu saya nih berangkatnya nih. Perangkatnya loncat-loncat. Waduh, Iya, dipegang ibu, jangan sampai bukan. jatuh, kepleset nanti. Kok itu tadi mencelat masuk lagi gitu. Hmm, Jadi aduh ini kenapa nih nggak tahu nih. Sinyalnya ya, kayaknya jelek di sini ya. mungkin Mungkin. ya. Ya, biasanya Mm-mm. sinyal sinyal sudah sering kok menjadi kambing hitam. Jelek ah itu, gitu. Biasa sudah terbiasa kok. Iya. Mm-mm. Ya. Iya, Mm-mm. iya, Terus, memang. Trisna mau bersaksi atau mau mendengar firman langsung? Lanjut, lanjut aja dengar firman, Bu. Oh ya, baik. Oke, kalau gitu saya serahkan waktu pada Bu Trisya ya. C. Kita Trisya. berdoa dulu ya teman-teman ya. Baik. Ya, Bu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di Zoom CEC ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, kiranya ya Tuhan Bapa, kiranya Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan dari tempat maha tinggi. Kiranya Tuhan Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu mendengar. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tangan-Mu selalu memegang kami semuanya anak-anak-Mu Tuhan. Yang ada di CEC ini Tuhan, di Zoom CEC. Berkati kami semuanya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu adalah Hmm. firman yang menguatkan kami. Terpujilah Amin. nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca di Matius pasal 25 ya. Matius pasal 25. Baik. Ya, saya baca ya, Ya. teman-teman. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Dan yang mengambil pelitanya itu lampu ya, dan Ya. pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ya, jadi ini adalah gambaran ya dari apa? Dari kita ya. Kita tuh sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus ya dalam hidup kita gitu. Tapi yang ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis bodoh. Yang bijaksana itu membawa pelitanya yang menyala, tapi juga membawa minyak. Sedangkan yang bodoh itu hanya membawa pelita, ya mungkin masih ada nyalanya lah pelita, masih menyala, tapi dia tidak membawa minyak dalam buli-buli gitu, ya. Nah, terus waktu mempelainya itu datang, ternyata yang pelitanya yang gadis bodoh itu redup gitu dan hampir padam. Sedangkan syarat untuk masuk dalam apa dalam pesta itu
pelitanya harus menyala, ya. Jadi ini adalah gambaran kita, teman-teman, bahwa nanti kelak kita itu bisa masuk kerajaan surga. Itu persyaratannya itu bukan ditanyai sama Tuhan. Gelarmu tuh anu sudah seberapa gitu. Atau kamu itu pelayananmu tuh sampai kemana gitu. Atau wah, berapa dahsyat kamu memberitakan Injil. Tuhan tidak tanya seperti itu gitu. Berapa banyak kamu mendirikan gereja atau berapa jumlah jemaatmu. Tuhan tidak mempertanyakan itu. Gitu. Tapi berapa banyak kamu mendoakan orang sakit gitu. Enggak. Tuhan tidak menanyakan itu. Tapi yang persyaratan untuk kita itu bisa masuk dalam kerajaan surga itu adalah pelita hidup kita tuh menyala. Ya, pelita tuh lambang dari hidup kita. Ada terang dalam hidup kita. Ya, ada terang. Dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia yang menyinari kegelapan. Gitu. Jadi di dalam hidup kita tuh ada terang Kristus dalam hidup kita. Itu persyaratannya untuk kita tuh bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya. Dan selain itu juga kita harus mempunyai persediaan minyak dalam buli-buli. Minyak itu melambangkan urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Anointing ya, urapan dari Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tuh harus ada. Karena apa? Minyak itu yang membakar, yang membuat bahan bakar untuk supaya pelita itu menyala. Kalau tidak ada minyak, tidak ada bahan bakar, ya padam apinya gitu. Begitu pula hidup kita, teman-teman. Kalau hidup kita tuh mau ada terang dalam hidup kita, harus ada minyak. Gitu. Harus ada urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Harus ada Roh Kudus di dalam hidup kita itu bekerja, mengalir, memenuhi bejana hidup kita. Gitu. Itu persyaratannya seperti itu. Jadi waktu itu yang bodoh itu dia tidak membawa persiapan minyak dalam buli-buli gitu. Ngentengke gitu. Bahasa Jawanya ngentengke, memandang remeh gitu. Dan dia tuh ceroboh gitu. Itu seseorang yang ceroboh. Makanya banyak orang Kristen yang labelnya Kristen tapi hidupnya ceroboh. Hidupnya tidak benar-benar menjaga keintiman dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus dalam hidupnya tidak menjaga keintiman dengan Roh Kudus. Juga tidak mau belajar untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Gitu. Jadi yang penting ke gereja, yang penting sudah perpuluhan, yang penting udah pelayanan. Tapi iblis itu tidak takut kita pelayanan. Yang asal hidup kita tetap dalam kekalahan. Ya. Iblis itu tidak takut kita membaca Alkitab. Tapi jangan sampai kita melakukan. Ya. Iblis tidak masalah kita berdoa. Tapi itu hanya sekedar rutinitas saja. Tidak sungguh-sungguh berdoa dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Jadi benar-benar kita tuh perlu sekali urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu sekali mendengar suara Roh Kudus dalam hidup kita. Karena saat kita mendengar suaranya, saat kita ada urapan mengalir dalam hidup kita, di situ kita tuh benar-benar hidup dalam otoritas Tuhan. Kita hidup
dalam kemenangan. Kalau tidak ada otoritas Tuhan dalam hidup kita, tidak ada urapan mengalir dalam hidup kita, kita tidak mendengar suara Tuhan, ya. Tapi kita mendengar suara yang lain, suara yang asing. Ya, selamanya kita akan hidup terus dalam kekalahan, teman-teman. Kita akan salah langkah terus. Kita akan jatuh bangun terus gitu. Makanya kita semuanya ya sama-sama gitu. Karena saya juga masih belajar gitu. Kita sama-sama belajar untuk kita belajar mendengar suara Tuhan. Untuk kita tetap hidup dalam pengurapan Tuhan dalam hidup kita karena sangat penting. Kalau tidak ada pengurapan dalam Tuhan dalam hidup kita, ya, kita tuh benar-benar dibuat mainan sama iblis. Iblis paling takut itu apa? Orang Kristen yang ada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, yang ada urapan Roh Kudus dalam hidupnya. Karena ketika kita berjalan dengan dipimpin oleh Roh Kudus, ada pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita, ya, benar-benar Roh Kudus itu bekerja luar biasa dalam hidup kita. Sehingga apa? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, ya, oleh darah anak domba Allah, oleh darah Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Karena kunci keberhasilan, kunci mujizat itu, kunci kuasa Tuhan bekerja, kunci kemuliaan dinyatakan itu adalah kalau kita taat mendengar suaranya, taat melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita tidak taat, yaitu gagalnya berkat itu tercurah dalam hidup kita. Berkat itu bukan hanya berkat materi ya, tapi segala sesuatu. Entah itu berkat jasmani atau rohani. Gitu. Terutama berkat rohani. Ya. Keberhasilan, pertolongan Tuhan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, pertolongan Tuhan itu berkat. Gitu. Jadi kalau kita tidak taat, ya berarti kita menutup berkat itu yang akan turun dalam hidup kita, yang akan disediakan Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Nah, terus yang gadis bodoh ini bertanya kepada yang gadis pandai bijaksana, tolong berikan aku sedikit dari minyakmu. Gitu. Terus gadis-gadis yang tetapi jawab gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi urapan Roh Kudus itu tidak gratis. Tidak ada yang gratis, tapi harus beli. Harus bayar harga. Dan membayarnya itu bukan dengan uang, teman-teman, tapi dengan seluruh hidup kita, pemberian hidup kita totalitas kepadanya, kepada Roh Kudus. Dan penjual minyak itu, yang punya urapan minyak itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Bukan pendeta. Oh Pak Pendeta tolong doakan saya Tuhan. Pak Pendeta, enggak. Gitu. Pendeta yang kering juga banyak. Ya, yang cuman maaf kata bukannya saya ngomong menjelek-jelekan enggak, tapi pendeta yang hanya karena apa secara lahiriahnya ya, tapi benar-benar apa yang penting itu apa? Hidup kita tuh ada terang. Kita nggak usah lihat pendeta atau nggak usah lihat gitu. Semuanya di mata Tuhan sama aja. Gitu. Mau pendeta, mau ketua sinode, mau jemaat, semuanya sama. Itu tidak diperhitungkan sama Tuhan. Tapi Tuhan melihat jiwa kita, melihat jiwa, ya. Jadi yang mau saya sampaikan itu adalah pentingnya kita mendengar suara Tuhan dan pentingnya kita ada urapan dalam hidup kita, teman-teman. Karena
ketika ada urapan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita tuh ada terang, ya. Dan kita memakai jubah apa? Kalau orang mau menghadap pesta, itu kan tidak mungkin bajunya sembarangan. Pakai daster, pakaian compang-camping, you can see, atau gimana yang tidak sopan. Itu kan enggak. Pakainya mesti pakaian yang indah. Gitu. Ya kan mau pesta. Pakaian yang indah gitu. Pakaian yang bagus gitu. Ya, tapi bukan pakaian secara lahiriah dalam hal ini. Kalau ketika kita menghadap kekekalan, kehidupan yang kekal, menghadap Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, kita harus berjubahkan kemuliaan, jubahkan kekudusan, berjubahkan kebenaran. Jangan memakai jubah-jubah asing. Ya, kalau memakai jubah-jubah asing nanti kita diikat dan dicampakkan ke dalam nyala api yang menyala-nyala. Ya, kita berjubahkan kefasikan, berjubahkan kelaliman, berjubahkan tipu daya, kekerasan. Itu tidak mungkin bisa masuk gitu. Itu kita harus memakai jubah yang Tuhan berkenan. Ya. Selain itu tadi sudah apa yang itu ya, urapan mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu kita sebenarnya gini, kadang orang ingin urapan Tuhan. Ingin urapan Tuhan. Tuhan, berikan aku urapan Tuhan. Dia berusaha dengan segala cara gitu. Ya, ingin mendengar suara Tuhan gitu. Dengan dia nyanyi, banter-banter, teriak-teriak gitu. Ya, berdoa sampai nangis-nangis, sampai heboh gitu. Karena kita ingin mendengar suara Tuhan tuh yang spektakuler gitu. Wah, seperti tiba-tiba, hai anakku, atau gimana. Enggak, gitu. Tapi kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan, jiwa kita tuh harus tenang, teman-teman. Kita mempunyai jiwa tuh harus tenang. Ya, tidak bisa suara simfoni yang indah itu tidak bisa ada didengar di terminal halte bus yang berisik. Itu tidak bisa ada suara simfoni yang indah, yang megah, yang agung itu, tapi di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah halte bus yang berisik itu tidak mungkin bisa gitu. Jadi apa? Waktu itu Elia juga ada badai, ya kan? Ada gempa, ada angin. Itu tidak bisa mendengar. Tapi ketika datang angin sepoi-sepoi, yang lembut, suara Tuhan yang lembut, itu bisa terdengar suara Tuhan yang lembut gitu. Jadi kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan itu, kita tidak bisa, jiwa kita ini tidak boleh berisik. Volumenya tolong dikecilkan gitu. Ya, jiwa kita volumenya harus dikecilkan, kita harus tenang supaya apa? Karena suara Tuhan itu lembut. Suara Tuhan itu lembut, dan Tuhan itu yang kita bisa mendengar suara Tuhan tuh ketika ada keselarasan antara hati kita dengan hatinya Tuhan. Ketika ada keselarasan, kesamaan gitu. Kita tenang karena Tuhan itu lembut gitu. Tuhan itu benar-benar pribadi yang elegan gitu. Jadi dia tidak gitu, enggak. Tapi dia tuh pribadi yang sopan, pribadi yang lembut. Kalau aku mengetok pintu, ya, Tuhan enggak main serobot masuk, enggak. Tapi dia sopan gitu. Dia berbicara. Jiwa kita harus ada keselarasan dengan Tuhan. Harus tenang gitu. Maka kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu mungkin
mengingatkan kita, menegur kita, gitu, atau mengoreksi hidup kita, gitu, ya, mengoreksi hidup kita. Jadi benar-benar penting sekali teman-teman untuk kita sama-sama belajar, ya, mendengar suaranya. Karena suara Tuhan itu benar-benar apa ya, membuat hati kita tuh teduh, membuat hati kita tuh tenang dan sangat-sangat nyaman gitu. Dan benar-benar membuat kita tuh jiwa kita terpuaskan. Kalau Tuhan yang berbicara, seluruh sel-sel hidup kita tuh bisa bisa mengerti gitu. Kita bisa paham langsung, bisa ngerti. Dan suara Tuhan itu tidak jauh dari Alkitab, dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah suara Roh Kudus yang tertulis gitu. Ya. Jadi lah ya, firman Tuhan itu luar biasa teman-teman. Jadi firman Tuhan itu mempunyai daya cipta, ya, mempunyai daya cipta. Jadi waktu di kejadian itu Tuhan itu menciptakan bumi dan seluas sekalian alam ini hanya dengan apa? Hanya dengan berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan gitu. Berbiji. Jadilah hewan-hewan, burung di udara, ikan-ikan di laut. Itu dia menciptakan hanya dengan firman. Dan firman itu mempunyai daya cipta. Dan firman yang hidup ini, ya kan, teman-teman, firman ini itu mendatang apa? Kalau kita baca dengan bersuara, kalau kita baca dengan iman, ini ibarat eh, itu tuh kalau kita baca dengan bersuara dengan iman, itu akan mendatangkan urapan, anointing, itu mendatangkan urapan. Jadi firman Tuhan itu seperti pedang. Tapi pedang ini harus diayunkan dengan suara kita, teman-teman. Kalau tidak diayunkan ya tidak bisa gitu. Makanya saya sekarang kalau baca firman Tuhan seringnya saya bersuara. Saya katakan, saya tegaskan sampai iblis itu saya ingatkan gitu. Ya, saya ingatkan bahwa apa? Aku anak Tuhan. Aku diurapi oleh Tuhan. Tuhan adalah gunung batuku. Gitu. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan hidupku juga, membangkitkan rohku, membangkitkan jiwaku. Gitu. Jadi iblis itu dikalahkan dengan darah anak domba Allah dan kesaksian kita. Kalau bersaksi kan mesti ngomong, ya kan? Ya, kita begitu pula kita juga harus bicara. Ini firman itu adalah pedang. Ya, dan ini bisa aktif kalau kita tuh katakan dengan iman, bersuara. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi mulai sekarang kalau baca firman jangan dalam hati. Kalau menurut saya bersuara dengan tegas, dengan kita katakan, karena apa? Supaya iblis itu dengar gitu. Karena apa? Tuhan Yesus waktu dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus tidak berteriak-teriak gitu, atau berdoa gitu, marah-marah atau gimana, enggak. Tapi dia berkata ada tertulis. Dia hanya berkata. Saya juga, Tuhan Yesus berkata, mengatakan firman, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, dan iblis akhirnya pergi. Ya, jadi kita juga pentingnya kita hidup dengan firman. Kita baca firman, kita penuhi hidup kita dengan firman itu sampai jenuh, sampai benar-benar penuh. Karena itu supaya itu meluap dari hidup kita. Gitu. Ada perkataan kalau susu itu ditekan, itu akan menghasilkan
mentega. Ya itu di Amsal apa di mana ya itu ya. Gitu. Nah, begitu pula kalau hidup kita itu penuh dengan firman Tuhan, akan meluap kehidupan dalam hidup kita. Ada meluap sukacita dalam hidup kita. Tapi kalau hidup kita itu dipenuhi dengan sesuatu yang jahat, sesuatu yang kefasikan, sesuatu kebohongan, sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, sampai jenuh, ya itu ibaratnya kita menabur angin, kita akan menuai puting beliung kehidupan, badai kehidupan, kematian, ya menuai kutuk. Jadi apa? Jadi sebenarnya Tuhan bilang, pilihlah kehidupan, jangan kematian, ya. Pilihlah Tuhan, jangan iblis, ya. Maka dari itu saya juga akhir ini sedikit kesaksian ya teman-teman. Itu saya melihat akhir-akhir ini perbedaan banyak sekali, orang benar dan orang fasik itu nyata kehidupannya. Saya lihat sendiri, ya. Ada yang saya punya saudara yang mungkin sudah saya pernah ceritakan itu, ya, ketika hidupnya lari jauh dari Tuhan, hidupnya tidak benar-benar hidup dalam kekudusan, apa yang terjadi? Hidupnya benar-benar kutuk itu perlahan tapi pasti itu menggapai, gitu. Ya, jadi hidupnya morat-marit. Makanya iblis di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Jadi kelimpahannya bukan kita langsung mikirkan materi, enggak ya, tapi semuanya. Berkat semuanya, pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, gitu. Ya, jadi benar-benar secara ekonomi itu morat-marit. Secara ekonomi morat-marit, secara pernikahan juga hancur, ya. Dan juga secara jiwa itu setiap malam itu sering nangis. Ya. Sebenarnya orangnya kalau terkurung seperti benar gini ya, kalau orang sudah diikat sama iblis, orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Orang yang sudah diperhamba oleh dosa, sudah diikat, dibelenggu oleh dosa, itu dia benar-benar ya tersah sama maunya iblis, disiksa gitu. Jiwanya tuh mungkin kalau orang bisa yang bisa melihat ya, mungkin rohnya itu menderita sekali, jiwanya itu menderita, disiksa. Dia nangis, gitu, nangis gitu, setiap malam gitu, ya. Dan saya sudah bilang, kamu kembali yo ke Tuhan Yesus, gitu, kembali yo. Iya, tapi dugem lagi, gitu. Ya, jadi ya kalau sudah dibelenggu sama iblis, iblis itu tidak mau melepaskan. Butuh anugerah Tuhan, butuh anugerah Tuhan. Ya, juga ada lagi saudara saya tuh yang lainnya itu juga, nah ini laki itu dia kawin sana kawin sini punya anak ini punya anak kawin sini punya anak ini gitu. Jadi istrinya tuh temecek itu ya gitu. Nah, terus yang yang istri yang kedua itu mati, meninggal terus dia suka sama saudara saya yang lain gitu, suka. Nah, maksud saudara suka sama saudara gitu. Ya, enggak bisa kok gitu. Aku enggak bisa. Pokoknya aku cinta mati sama kamu gitu. Ini istriku sudah
sudah mati yang nomor 2, istri yang kedua. Nanti ini istriku yang pertama ini juga sakit-sakitan. Paling sebentar lagi mati gitu. Aku sudah putus hubungan sama anakku enggak apa-apa. Ini kisah nyata. Saya saksikan untuk menjadi kita tuh supaya kita peringatan ya teman-teman. Bukan saya mau membuka aib itu tidak gitu, tapi untuk kita sama-sama belajar. Jadi terus akhirnya dia mikir istrinya yang pertama tuh akan mati. Ternyata dia yang mati sendiri. Dan matinya itu barusan. Tidak ada seminggu mungkin. Ya, semingguan mungkin. Mati. Tiba-tiba diabetesnya tinggi. Padahal badannya kayak tinju. Gagah. Umurnya masih 62 tapi masih kelihatan ganteng gitu. Karena memang aslinya wajahnya ganteng. Badannya tuh masih seger, masih kencang gitu. Seger. Orang nak lihat tuh sehat gitu. Masih kuat gitu. Tiba-tiba diabetesnya tinggi, terus ada luka tuh panjang di kakinya. Nah, terus anaknya bilang gini, loh sus kok enggak diobat, kok enggak diapa-apa ke papaku gitu. Gini ya, ini diabetesnya tinggi, harus saya turunkan dulu, harus katanya dokter tuh harus turunkan dulu supaya bisa ditangani. Lalu kalau diabetes lukanya kecil aja itu bakterinya, virusnya banyak. Apalagi ini panjang. Akhirnya tuh kayak orang menghadapi sakratul maut itu loh. Jadi matanya tuh sudah balik ke atas. Terus kalau diajak ngomong tuh enggak respon, terus kayak gelisah gitu. Kayak menderita gitulah, kayak gelisah gitu. Nah, waktu itu saya tuh dengar itu di grup, saya mau datang gitu. Mau datang, saya sudah tanya ruangannya gitu. Ya. Tapi kok hati saya kok enggak digerakkan, kok enggak tergerak gitu. Tapi karena saya tuh sungkan, karena dulu papa saya masuk ICU, dia nengok gitu. Ya, aku ya juga mau nengok lah gitu. Tapi kalau gimana ya, tiba-tiba tuh saya tuh telepon anak saya, ma jemput ma, cepot 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 gitu. Terus akhirnya saya datang jemput sama suami. Lama, saya tunggu lama, udah barbar gitu. Saya mah aku tak perlu ngomong dulu penting. Habis sudah lama pulang, eh mah mau makan mah lapar mah, gitu mah lapar. Yaudah makan tak antar. Makan tuh ya sudah makan waktu. Habis gitu ada telepon. Sudah janjian sama saya. Oh iya janjian. Terus aku udah datang. Nganu ya terus sudah datang jauh-jauh. Lah masa main tidak ditemuin. Akhirnya saya temuin. Lah wong kok udah malam ya. Ah mungkin besok gitu. Aku perginya besok. Tengah malamnya sudah tidak ada. Ya. Jadi kalau memang belum ada anugerah tuh ya, makanya orang berpikir nanti aku tak mau mati, nanti aku tak bertobat gitu. Kalau belum kalau kalau enggak ada kesempatan gitu, kalau pintu anugerah tertutup gitu, yang ditakutkan tuh seperti itu. Kalau pintu anugerah tertutup, kadang kita aja berseru memanggil dia aja enggak bisa. Kenapa? Karena enggak ada hubungan, enggak ada kedekatan secara roh gitu. Ya, tidak mengenal secara pribadi. Beda kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, makanya firman Tuhan katakan, carilah sebelum hujan, sebelum banjir melanda. Pergilah kamu, naiklah ke gunungku yang tinggi, ke gunung Tuhan yang tinggi. Jangan sampai kita kena banjir. Kita lari ke gunungnya Tuhan. Itu orang yang bijaksana. Tapi orang yang bodoh itu ya seperti gadis yang itu, tidak ada persiapan, tidak ada jaga-jaga gitu. Ya. Karena apa? Karena surga itu sudah beda alam, teman-teman. Tidak gampang kita pergi ke luar negeri asal ada paspor, ada uang, ada petunjuk guide atau gimana gitu. Ya. Ini udah beda alam. Jadi kita perlu penunjuk jalan.
kita perlu pemimpin dalam hidup kita. Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk memimpin kita, ya, menuntun hidup kita pada seluruh kebenarannya. Itu. Dan Tuhan Yesus tuh, ya, benar-benar memberikan rohnya kepada kita. Ya, ini penting sekali, teman-teman. Ya, untuk kita untuk kita terus menjaga supaya Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidup kita. Jadi waktu itu meninggal, ya saya datang waktu itu seperti terus anaknya nangis-nangis gitu, nangis-nangis. Ini ngantoi apa? Papaku enggak apa-apa toh ya, iya. Wajahnya bagus ya, iya gitu. Oh, orang kalau 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 diterima Tuhan ke surga itu tidak dilihat dari wajahnya gitu. Ya, tidak dilihat dari wajahnya, tapi karena sedih ya saya bilang, "Oh, wajahnya bersih." Eh, tapi dilihat dari kehidupan kita waktu masih hidup, teman-teman. Gitu. Jadi tidak bisa dilihat dari penilaian kita gitu. Tapi namanya orang sedih, mau saya bilangkan nganu kan ya, saya enggak tega ya. Ya saya bilang, iya wajahnya bersih, ya bersih yang dimandiin ya bersih gitu. Ya, jadi kita ingat, saya paling senang tuh ayatnya yang ini, gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ya, karena ini selalu mengingatkan saya untuk saya mau tetap menjadi gadis yang bijaksana. Jangan sampai kita menjadi gadis yang bodoh. Ini ayat kesukaan saya, teman-teman. Yang lain saya juga suka semua gitu. Tapi ini kelihatannya perumpamaan yang Tuhan berikan ini kelihatannya sederhana, tapi ini benar-benar luar biasa, ya. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga saya berdoa firman ini benar-benar tertanam dalam hidup kita dan benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa ya teman-teman ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mau menjadi gadis yang bijaksana Tuhan. Kami tidak mau menjadi gadis yang bodoh. Kami mau terus Tuhan membawa pelita hidup kami dan juga minyak dalam buli-buli Tuhan. Kami mau menyongsong kedatangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi gadis yang bijaksana, yang benar-benar Tuhan bersiap-siap Tuhan untuk menyongsong Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan yang ada di Zoom Ciputra ini Tuhan, CC ini Tuhan. Berkati hidup kami, berkati Tuhan manusia roh kami. Biarlah kami terus Tuhan berpegang kepadamu. Biarlah kami terus Tuhan hidup bersama dengan Engkau. Belajar mengenal akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dan kami benar-benar mau belajar mendengar suara-Mu. Belajar mengenal Engkau secara pribadi. Dan Tuhan, supaya kami mau Tuhan urapan Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Amin.